Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Katamika, NPM 10080019157. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Literasi Digital Lansia, Studi Fenomenologi Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp pada Lansia Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung. Pertama-tama kita masuk ke konteks penelitian. Yang pertama, Badan Pusat Statistik mencatat penduduk lanjut usia di Indonesia yang mengakses internet jumlahnya terus meningkat sepanjang tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016, hanya 1,98% penduduk lansia di Indonesia yang menggunakan internet. Kemudian jumlahnya meningkat di tahun 2020 menjadi 11,44%. Kemudian yang kedua, menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Dr. Ida Bagus Alit Adimerta, SSTPMSI, bersama Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Bali Indra Puspita, mengatakan bahwa masyarakat lanjut usia merupakan kelompok yang paling riskan dengan perkembangan digital yang saat ini terus berkembang di berbagai sektor. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian Tirto bersama rekan-rekan International Center for Journalists atau ICZ, Astu Destra Ajeng Rastri pada Februari 2019 lalu menyatakan penyebar hoax terbesar adalah kelompok usia di atas 45 tahun. Kemudian ada pula rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana motif lansia yang tergabung dalam Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung dalam menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, bagaimana pengalaman seorang lansia yang tergabung dalam Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung dalam menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, bagaimana makna hoax bagi lansia yang tergabung dalam Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung. Dan yang terakhir, apa faktor penghambat pemenuhan literasi digital bagi lansia yang tergabung dalam Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung dalam menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran dari penelitian ini, bermula dari fenomena lansia menggunakan aplikasi WhatsApp yang bersubjek pada lansia standar 3 pada Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung. Kemudian ada 4 pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian ada teori dalam penelitian ini, yaitu teori new media, teori fenomenologi, dan teori konstruksi sosial. Kemudian ada pula subjek penelitian. Dari penelitian ini ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, lansia berusia di atas 60 tahun, lansia yang tergabung dalam Indonesia Ramah Lansia Kota Bandung, lansia standar 3 yang menggunakan smartphone, lansia standar 3 yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu Bapak Wawan Hermawan usia 65 tahun, Bapak Risbandi usia 73 tahun, dan Ibu Rahayu Widyastuti usia 70 tahun. Kemudian untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan pendekatan studi fenomenologi dan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik, yaitu teknik observasi. Kemudian di sini ada pula hasil-hasil dari penelitian ini. Yang pertama, ditemukan model motif lansia menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu terdapat berdasarkan teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, bahwa tindakan manusia itu didasari oleh motif sebab dan motif tujuan, yaitu because to motive dan in order to motive. Untuk because to motive-nya terdapat rekomendasi keluarga, fasilitas, mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian untuk in order to motifnya adalah kemudahan arus informasi. Yang keduanya tersebut pada akhirnya adalah untuk kemudahan komunikasi. Kemudian yang kedua, ditemukan model pengalaman lansia dalam menggunakan aplikasi WhatsApp yang bermula dari frekuensi penggunaan rutin dan free call dan video call sebagai fitur utama yang menghasilkan pengalaman positif maupun pengalaman negatif, yang keduanya pun saling berkaitan. Untuk pengalaman positifnya terdapat sosialisasi, informasi, hiburan, spiritual, dan bisnis. Untuk pengalaman negatifnya terdapat penipuan, hoax, dan overthinking. Kemudian yang ketiga, ditemukan model makna hoax bagi lansia dari fenomena lansia menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian pengalaman lansia dalam menggunakan aplikasi WhatsApp yang menghasilkan makna hoax bagi lansia ini, yaitu lansia memaknai hoax sebagai hoax adalah berita tidak benar dan hoax berdampak negatif. Untuk yang terakhir, ditemukan model faktor
penghambat pemenuhan literasi digital lansia menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu adalah ketergantungan pada orang lain, keterbatasan pemahaman verifikasi, kemampuan daya ingat yang menurun, yang semuanya ini pada akhirnya karena keterbatasan pemahaman dari literasi digital itu sendiri. Kemudian ditemukan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama diperoleh kesimpulan bahwa motif lansia menggunakan aplikasi WhatsApp yaitu karena rekomendasi keluarga, fasilitas, mengikuti perkembangan teknologi, kemudahan arus informasi, dan kemudahan komunikasi. Yang kedua, pengalaman lansia dalam menggunakan aplikasi WhatsApp itu ada pengalaman positif, pengalaman negatif, frekuensi penggunaan rutin, dan free call dan video call sebagai fitur utama. Yang ketiga, makna hoax bagi lansia adalah berita tidak benar dan hoax berdampak negatif. Yang terakhir, faktor penghambat pemenuhan literasi digital lansia dalam menggunakan aplikasi WhatsApp adalah ketergantungan pada orang lain, keterbatasan pemahaman verifikasi, kemampuan daya ingat yang menurun, dan keterbatasan pemahaman literasi digital. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.